Setelah Sintayong diberhentikan dari kursi pelatihan, gelombang kritik mengalir ke PSSI. Ada yang sependapat, namun tidak sedikit pula pecinta sepak bola yang kecewa. Ultras Garuda bahkan memberikan surat terbuka kepada PSSI menuntut transparansi alasan diberhentikannya Sintayong. Lebih jauh lagi, gelombang protes di tengah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Garuda. Kita akan bahas bersama dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban. Namun sebelum itu kita akan simak informasi berikut ini. Saya turun dari mobil, saya rangkul, mau ditanyain. Ya. Pas mau ditanyain ini, Pak ini yang pakai mobil Brio siapa? Saya anggota AL, gitu. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya. Kamu sindikat ya? Bukan sindikat, saya ini rental mobil. Kamu minggir nggak kamu? Kalau nggak saya tembak sambil menodongkan senjata ke kepala ayah saya. Pemirsa, kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak memasuki babak baru. Kapolsek Cinangka yang menolak laporan penggelapan mobil akhirnya dimutasi ke Polda Banten. Kapolsek Cinangka, Ajun Komisaris Polisi Asep Iwan Kurniawan dimutasi ke bagian pelayanan markas Polda Banten. Selain itu, 2 anggota Polsek juga turut dimutasi ke Yanma Polda Banten. Mutasi ini dilakukan buntut ketidakprofesionalan Kapolsek yang disebutkan menolak laporan penggelapan mobil yang berujung tewasnya bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Sebelumnya kasus penembakan bos rental di KM 45 Balaraja, Tol Merak masuki babak baru dan ini pada prakteknya melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut. 1 korban meninggal di tempat, 1 luka-luka. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksda TNI Denny Hendrata menegaskan kasus tersebut adalah pembelian kendaraan untuk keperluan pribadi, bukan penadahan. Pangko Armada menambahkan penembakan bermula dari pengeroyokan. Dan itu kan senjata apinya kan bukan, itu kan dibawa ya kan ya gitu. Nah mungkin sementara itu ya untuk evaluasi nanti kita akan evaluasi ya sebentar bagaimana ke depan ini untuk penggunaan senjata api ini. Tapi sebetulnya karena pengeroyokan juga kan tidak berpikir resiko kalau orang yang dikeroyok itu mati, ya nggak? Ya kan? Gitu. Jadi kembali lagi, apalagi mungkin karena tentara juga yang sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam, ya kan? Karena kita sering dengar ada kill or to be killed. Kenapa dirangkul untuk mencegah unit itu. sama mencegah kan dia kan kita tahunya bawa pistol. Iya. Ayah saya tahunya dia bawa pistol. Jadi dirangkul, jadi supaya dia nggak bisa bergerak untuk kayak mengambil pistol atau segala macam. Ternyata sudah dipersiapkan dari mereka sebelah sana. Yang pistol. sebelahnya yang nembak itu yang sebelahnya itu. Tiba-tiba ada penembakan. Tiba-tiba ada penembakan, dia juga sempat bilang, ngapain kamu? Kata dia kan gitu kan. Saya tembak nih. Kalau biasanya kan ada peringatan, dia langsung Membabi buta. dar sampai 4 kali sampai 5 kali ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Kami sudah mendapatkan calonnya. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. PSSI resmi mencopot pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers. Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada STY. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini.
dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, pemirsa, Persatuan Sepak Bola Indonesia seluruh Indonesia (PSSI) resmi memecat pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Pemecatan dilakukan setelah STY melatih Timnas lebih dari 5 tahun. Dan kita akan lihat apa saja yang ditorehkannya selama masa kepelatihannya. Dan kalau kita lihat ya, Sintayong ini kan sesungguhnya adalah warga negara Korea Selatan. Ia lahir pada 11 Oktober 1970 di Korea Selatan. Perjalanan karir Sintayong bisa dibilang sukses sebagai pemain dan juga sebagai pelatih di klub maupun di tim nasional Korea Selatan. Layaknya pelatih umumnya, Sintayong juga mantan sepak bola. Saat ia menjadi pemain, Sintayong menghabiskan 12 musim bermain di Seongnam Ihwa Chunma dan bermain 1 musim untuk Queensland Roar pada 2005 silam. Sepak terjang Sintayong dalam kepelatihan mulai ia lakukan saat menjadi asisten pelatih di Queensland Roar pada tahun 2005 hingga 2008. Dan selanjutnya Sintayong menjadi pelatih Seongnam Ilhwa Chunma pada tahun 2008 hingga 2012, dan pada tahun 2014 hingga 2015 ia menjadi asisten timnas Korea Selatan. Kemudian di tahun 2016 sampai 2018 ia menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Sintayong sendiri mencatatkan 26 kemenangan bersama timnas Indonesia. Ia 17 kali menelan kekalahan dan bermain imbang sebanyak 14 kali. Sejumlah prestasi dan torehan rekor baru juga diraih timnas Indonesia bersama Sintayong. Runner up Piala AFF 2020, peringkat 3 SEA Games 2023, runner up Piala AFF U23 tahun 2023, lolos Piala Asia 2023, lolos Piala Asia U23, dan juga timnas senior tahun 2023. Kemudian menjadi semifinalis di Piala Asia U23 tahun 2024 hingga lolos pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sejumlah prestasi timnas Indonesia tentunya juga dibarengi dengan naiknya posisi peringkat Indonesia di ranking FIFA. Saat di awal-awal didapuk menjadi pelatih timnas, peringkat Indonesia 173 dan Indonesia merangsek naik menjadi peringkat 127 ranking FIFA. Pemirsa, kalau kita lihat ya, sesungguhnya sudah ada pelatih pengganti, Patrick Kluivert. Ini sebetulnya sudah dibocorkan oleh jurnalis olahraga asal Italia, Fabrizio Romano, yang mengungkapkan bahwa Kluivert adalah pengganti Sintayong, pelatih timnas Indonesia. Dalam akun media sosialnya, Fabrizio menyebutkan Kluivert telah dikontrak PSSI selama 2 tahun untuk menggantikan Sintayong dengan target lolos ke Piala Dunia. Rencananya akan dikenalkan 12 Januari. Kluivert sendiri adalah sosok mantan pemain sepak bola yang pernah bermain di berbagai klub Eropa. Ia main di Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona. Patrick juga pernah bermain di Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan juga Lille. Selama bermain, Patrick meraih 2 gelar juara Eredivisie bersama Ajax Amsterdam di musim 1994-1995 dan 1996, serta menjuarai Liga Champions pada 1995. Kluivert juga membawa FC Barcelona meraih trofi La Liga di musim 1998 hingga 1999. Saat ia kembali ke Belanda, ia mengantarkan PSV Eindhoven meraih juara Eredivisie musim 2006-2007. Selain menjadi pemain, Patrick pernah melatih tim muda Ajax Amsterdam dan FC Twente. Ia menjadi asisten pelatih timnas Belanda, dan kemudian ia juga pernah menjadi pelatih kepala Curaçao dan
asisten pelatih Kamerun pada tahun 2018 hingga 2019. Dan hingga saat ini belum ada torehan istimewa yang sesungguhnya diraih oleh Kluivert ketika dirinya bertugas sebagai seorang pelatih kepala. Pemirsa, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. YouTube official Timnas Indonesia telah mengucapkan rilis video dengan narasi selamat datang Patrick Kluivert. Dan untuk itu kita akan membahas kehadiran Kluivert dan tentu juga perpisahan dengan Sintayong. Ada narasumber kami di sini, ada Mas Khairul Anwar, juru bicara Ultras Garuda. Terima kasih sudah hadir, Sama-sama. Mas Khairul, dan juga ada Bung Abdul Haris, Bung Ais, analis sepak bola. Kami sungguhnya sudah berupaya untuk menghadirkan dan mengontak dari pihak PSSI, tapi satu dan lain hal belum berikan konfirmasi kepada kami, dan kita terus akan berupaya untuk mengontaknya. Dan kami akan hadirkan informasi dan dialog ini saat lagi, tetaplah bersama dengan kami. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Kami sudah mendapatkan calonnya. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Ya, pemirsa, Anda kembali dalam The Prime Show. Patrick Kluivert sudah dirilis dalam bentuk video selamat datang di Timnas Official, termasuk PSSI, yang sudah diposting di laman media sosial officialnya. Jadi kita sudah fix nih. Jadi kalau kemarin masih desas-desus yang kita dengar dengan istilah here we go dari Fabrizio Romano, Bung Ais dan Mas Khairul, akhirnya benar ya. Iya. Jadi fix betul bahwa Kluivert lah yang akan menggantikan STY. Tapi sebelum jauh ke sana, nanti kita akan bahas tentu peluang Kluivert dan lain sebagainya. Belum lama ini kami dengar kemarin ya, melayangkan surat protes kepada PSSI, Ultras Garuda. Fanbase-nya, fanatiknya, pendukung sepak bola Indonesia kepada PSSI. Mendorong adanya transparansi di balik pemecatan Sintayong. Betul demikian ya? Ya, betul. Jadi yang pertama gini, kita tekankan artinya kita ini supporter Timnas, bukan supporter STY ataupun supporter yang lain-lain gitu kan. Enggak di pihak mana, kita pure mendukung Timnas gitu kan. Bahwasannya di kepengurusan Pak Erick Thohir yang sudah berjalan beberapa tahun ini gitu kan. Itu sebenarnya Pak Erick sudah membangun legasi yang cukup bagus. Tapi dengan adanya keputusan seperti ini, itu menurut kami di Ultras Garuda itu justru merusak legasinya Pak Erick itu sendiri, sampai akhirnya masyarakat umum itu mengingat kembali kekurangan atau keburukan federasi di masa lalu, sampai ujungnya terjebak atau bisa dibilang di media sosial itu ramailah isu-isu soal mafia, ketua umum digiring oleh mafia segala macam gitu. Itu sebenarnya kita juga nggak ingin Pak Erick Thohir dikait-kaitkan dengan itu gitu. Tapi Karena narasi itu berkembang luas. narasi itu berkembang luas di media sosial. Gitu. Dan reasoning teman-teman itu melihat itu menjadi satu alasan dibalik pemecatan Sintayong. Kalau menurut kami sih justru itu isu mafia sepak bola itu justru kami sayangkan, karena sebenarnya ketika PSSI bisa menjelaskan secara transparan, mengeluarkan data-data, kan selama ini federasi bilang kita harus bermain dengan data segala macam, tapi nyatanya dari pernyataan ke pernyataan itu kurang kompak seperti itu mereka. Jadi kadang dengan alasan seperti ini seperti itu gitu. Oke. Apa yang Anda curigai di balik pemecatan Sintayong? Kalau kami sih berpandangan objektif lah. Iya. Artinya
kita nggak juga gimana ya, namanya timnas itu kan ada namanya pelatih, pemain dan segala macam itu, bahkan ketua umum pun istilahnya posisinya bisa tergantikan, pelatih, pemain itu kan keluar masuk itu hal yang wajar. Iya. Cuman momennya ini menurut saya kurang tepat. Karena ketika sepak bola kita sudah berada di posisi yang menurut kami itu seperti utopia lah. Kalau kita bisa punya lorong waktu gitu kan, kita bicarakan sepak bola ini di masa dulu, itu mungkin orang nggak ada yang percaya gitu. Ketika sudah sampai di titik itu ternyata cut di tengah jalan, itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang kami pribadi nih di Ultras Garuda nggak mau mengasumsikan kemana-mana, makanya kita tuntut untuk transparansi dari federasi seperti itu. Transparansi apa yang Anda inginkan? Ketika federasi bilang masalah komunikasi segala macam itu kan sebenarnya masih bisa diantisipasi dengan ini yang disebutkan komunikasi antara pelatih kepala itu Sintayong bahasa dengan bahasa, para pemain dan kemudian eksternal gitu. Segala macam. Maksud saya gini, kalau kan pernah dibilang juga ke pemain itu komunikasinya Sintayong kurang baik, tapi nyatanya hari kemarin ketika Sintayong resmi diumumkan tidak lagi menjadi pelatih kepala di timnas Indonesia, nyatanya para pemain semua pada respect. Nggak cuman terima kasih segala macam, bahkan bahasanya sangat mendalam gitu. Artinya apakah betul komunikasi segala macam, apakah betul dari segi taktikal? Kalau dari segi taktikal mungkin kita masih bisa berdebat secara panjang gitu. Apa yang Anda tangkap di sana? Ikatan batin antara pemain sepak bola dengan supporter itu kan bagian yang tidak terpisahkan, itu identitas, Mas. Apa yang Anda tangkap dengan diberhentikannya sosok Sintayong? Anda mewakili Ultras Garuda yang tidak sedikit jumlahnya. Ya, artinya dengan hadirnya Sintayong yang merubah mindset, bahkan merubah mindset supporter di Indonesia ini gitu kan, yang tadinya kita itu kan biasa instan pelatih baru toto mau juara, tapi ketika Sintayong datang, bahkan di saat timnas ngoper bola aja masih diajarin seperti itu kan. Kalaulah kemudian disampaikan ada beberapa reason ya, ada beberapa alasan yang dianggap tidak mencapai performa yang diharapkan, dengan semua keleluasaan dan kemewahan yang diberikan, pemain-pemain diaspora yang disebutkan ya dilibatkan dan bahkan dibentukan, kemudian juga dengan raihan-raihan belakangan yang dianggap kurang memuaskan, AFF lah yang terakhir ya, dan kemudian kekalahan dengan China dan lain sebagainya dalam kualifikasi Piala Dunia. Apa yang Anda ingin jawab dari sana? Yang saya ingin jawab adalah gini, waktu STY meloloskan Indonesia ke Piala Asia waktu itu di Qatar, itu kan hanya ada mark lock segala macam, belum ada yang lain-lain gitu kan. Itu STY sudah prestasi yang cukup gemilang karena 19 tahun kalau saya tidak salah ingat berhasil meloloskan kembali dengan langsung gitu kan. Terus juga dengan masalah lawan Cina itu berbeda dengan ketika bertampilan di AFF, karena AFF dari segi materi pun, materi pemain pun itu sudah berbeda jauh. Anda tidak melihat ada kewajaran di sana dengan pemain yang dianggap melimpah, pemain naturalisasi dan sebagainya, dan kemudian tidak memenuhi ekspektasi, dianggapnya ya tidak memenuhi ekspektasi, ini kan anggapan ya, karena pada prakteknya kan kualifikasi Piala Dunia masih bergulir tentu saja, sebetulnya masih punya kesempatan di sana, tapi kan narasi itu kan terus berkembang gitu. Anda tidak melihat bahwa memang seharusnya memang benchmarknya ditinggiin dengan apa yang sudah dimiliki begitu, tidak boleh disamakan dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu dengan apa yang sudah dimiliki saat ini dengan perkembangan dan waktu dan segala keluasan yang sudah dimiliki. Kalau dari kami begini Mas, kalau kami sih lebih menekankan transparansi gitu kan. Kalau segi taktikal mungkin Bung Ais yang lebih memahami ya, memahami gitu kan. Kami cuman ingin gini, ketika pelatih STY dievaluasi dan hasilnya dengan pemecatan, bagaimana dengan ketika ini kan di tengah jalan, artinya ini gambling nih, gambling. Jangan sampai nanti gagal, konsekuensinya seperti apa gitu dari pihak federasi. Ini dianggap momen itulah yang dicurigai, Mas. Kemudian curigaan itu diantarkan dalam bentuk surat, mereka menuntut transparansi dari PSSI. Anda menilai bahwa ini beralasan?
Iya, cukup beralasan ya. Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju STY dipecat. Buat saya keluar masuknya pelatih itu hal yang biasa. Tapi yang saya sayangkan adalah momentumnya, waktunya. Kenapa PSSI mengambil keputusan pemecatan pelatih di waktu sekarang? Pak Erik mengatakan bahwa masih ada 2,5 bulan menuju pertandingan berikutnya untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Tapi kita perlu ingat, melawan Australia ini FIFA Match Day itu bisa dikatakan pemain baru berkumpul itu kurang lebih hanya 5 hari. Pertandingan tanggal 20. Tanggal 15 pemain-pemain Eropa masih ada kompetisi, masih bermain. Artinya mereka paling cepat berkumpul itu tanggal 16 Maret. Tersisa hanya 4 hari menuju pertandingan itu. 16, 17, 18, 19. Besoknya sudah lawan Australia. Jadi artinya ini terlalu singkat buat pelatih baru siapapun ya. Dan sekarang kita sudah tahu Patrick Kluivert yang ditunjuk untuk bisa beradaptasi dengan pemain-pemain baru, pemain-pemain di tim nasional Indonesia. Ini tentu gambling yang sangat-sangat beresiko. Kenapa ada alasan untuk kemudian mempertahankan Sintayong lebih terukur untuk mencapai Piala Dunia dibandingkan untuk menggantinya? Iya, kita bisa lihat ya, artinya tidak mudah untuk seorang pelatih untuk bisa mendapatkan chemistry dengan para pemain. Walaupun kita tahu memang alasannya bahwa pemain-pemain timnas sekarang banyak diaspora. Betul. Paling dari 11 pemain utama, hanya 3 pemain yang lokal ya, bisa dikatakan demikian, dan mayoritas adalah pemain-pemain berasal keturunan dari Belanda, dan pelatih yang dibawa adalah pelatih Belanda. Itu alasannya seperti itu. Tapi kan kita bisa tahu bahwa di level klub saja misalnya, Erik ten Hag misalnya, ini punya waktu berbulan-bulan untuk pramusim mempersiapkan tim, dan hasilnya kita bisa lihat. Manchester United zong. Masih terseok-seok. Masih terseok-seok. Apalagi ini di level timnas yang tidak punya cukup waktu untuk berkumpul. Sulit tentunya dengan waktu singkat pelatih baru untuk bisa mengetahui karakter setiap pemainnya. Ini menurut saya terlalu beresiko. Kalau ini kita bicara soal tuntutan ya. Ultras ini tentulah Mas, kita bicara mengenai 11 pemain di lapangan, mereka adalah pemain ke-12. Betul. Bukan sebagai komoditas. Saya bicara tadi dengan kawan-kawan dari Ultras, saya bilang bahwa teman-teman jangan mau dijadikan sebagai komoditas, tapi harus ada pelibatan di dalamnya. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang pecinta sepak bola ingin peraihan prestasi itu juga dicapai secara bersama-sama. Betul. Lewat kontribusi, lewat pandangan dan pendapat yang barangkali bisa diterima begitu ya. Mereka minta transparansi. Karena di luar sana banyak narasi yang disebutkan ada komunikasi yang kurang lancar antara Sintayong eksternal bahkan internal. Saya baru dengar juga ternyata di ruang ganti disebutkan ada banyak pemain-pemain yang protes terhadap pelatih kepala. Ini baru dengar juga nih. Nah, ceritakan kepada kami apa mungkin ini terjadi? Ya memang inilah yang tuntutan yang sangat wajar ya, karena kita tahu stereotip PSSI dari tahun ke tahun adalah seperti itu ya, terlalu tertutup. Tapi di sisi lain memang ada sesuatu ya di ruang ganti, dan saya mendapat kabar dari sumber-sumber yang bisa dipercaya bahwa memang ada gesekan antara Coach Sintayong dengan para pemain diaspora. Kabarnya pemain-pemain diaspora setelah melawan Bahrain di bulan Oktober lalu mendatangi Coach Sin ya. Ini kalau tidak salah ada beberapa nama seperti J.I. Tom Hai, kemudian Sandy Walsh. Ini coba berdiskusi dengan Coach Sin tentang strategi. Tapi faktanya kabarnya saat itu Coach Sin tidak menerima, justru tersinggung dengan kondisi itu yang membuat akhirnya J.I. ban kaptennya dicopot, dan juga ada beberapa nama seperti Tom Hai dicadangkan. Ini yang juga membuat para pemain akhirnya sebelum melawan Arab Saudi itu berkumpul di satu ruangan tanpa pelatih. Tanpa pelatih. Saat itu dikabarkan J.I. yang mengumpulkan para pemain dan juga beberapa pemain senior, narasinya mengatakan bahwa oke, kita ikuti formasi Coach Sintayong, tapi nanti di lapangan saya yang akan kasih kode. Dan itu sebetulnya garis merahnya persis seperti apa yang dikatakan oleh Sintayong saat dia diwawancarai oleh media, salah satu media ya, di media Korea kalau tidak salah, bahwa di saat itu di babak pertama dia menegur Marcelino Ferdinand, bahwa Marcelino Ferdinand bermain tidak sesuai strategi yang dimaui. Di situ kan Coach Sin mengatakan bahwa Marcelino, kamu bermain tidak sesuai strategi, kalau seperti itu saya akan ganti.
Dan memang faktanya kabarnya Marcelino dimainkan sebagai sayap, tapi kenyataannya di lapangan dia bermain sebagai attacking midfielder di belakang 2 striker. Ini yang kapan nih? Pertandingan Arab Saudi yang kita menang atau yang lawan Arab Saudi yang kita imbang? Lawan Arab Saudi yang saat kita menang, dan faktanya memang kita menang saat itu, untungnya ya. Dan iya, itu yang ingin saya tanyakan, seberapa alot kemudian kalau yang namanya perdebatan di ruang ganti, ya wajar-wajar saya kita lihat ya. Betul. Kita lihat dalam beberapa kesempatan antara pelatih dan juga pemain kan biasa ada masukan dan sebagainya. Ya namanya orang atlet, bagaimana kemudian mereka ingin dianggap, kemudian juga pelatih punya strategi dan sebagainya. Tapi beralasan tidak ini satu-satunya kemudian untuk mencopot Sintayong? Jangan sampai kemudian ada narasi yang lebih kejam lagi di balik ini. Disebutkan ada upaya mafia yang mengambil alih ini semua gitu kan. Kalau mafia sih saya saya berhusnuzon ya kepada PSSI bahwa ini tidak ada unsur mafia itu. Jauhlah dari kata itu. Jauh dari kata itu ya. Tapi ini saya lebih ke berpandangan bahwa memang PSSI melihat Coach Shin ini komunikasinya kurang dengan para pemain. Sebetulnya kalau saya pikir jika masalahnya memang betul komunikasi dan ada gesekan di ruang ganti, harusnya PSSI bisa jadi penengah. Di sisa waktu ini 4 pertandingan biarkan Coach Shin menyelesaikan. Setelah itu, kalaupun kita lolos ke Piala Dunia, seandainya PSSI masih tidak suka dengan Coach Shin, dipecat silahkan. Diganti nggak apa-apa, kita bermain dengan pelatih baru di Piala Dunia, it's okay, karena waktunya cukup panjang. Antara kita lolos sampai kita masuk ke Piala Dunia itu waktunya ada sekitar 11 bulan sampai 12 bulan. Ada FIFA Matchday di sana yang bisa kita, pelatih baru punya waktu untuk beradaptasi dengan pemain-pemain. Kalau sekarang ini terlalu beresiko. Kalau Anda lihat berlebihan tidak serangan-serangan yang diberikan kepada PSSI? Serangan kepada ketua umumnya, kemudian terhadap afiliasinya dan lain sebagainya. Iya, kalau netizen ya memang ini kita nggak bisa komentari ya. Ada yang disebutkan bahwa ini kan timnas Garuda, ini bukan timnas Sintayong dan sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada yang merasa bahwa pas Sintayong sudah bukan hanya menorehkan prestasi, mengangkat permainan Indonesia, tapi juga dia juga udah mendapatkan tempat di hati pecinta sepak bola. Betul ya, artinya kita secara fair apa yang sudah dilakukan Sintayong ini sudah cukup luar biasa. Secara ranking Sintayong masuk 2020 ya, saat itu dia diperkenalkan 2019 bulan Desember. 2020 ada COVID, kemudian dari situ sampai sekarang rankingnya awal Sintayong masuk tuh 175, sekarang 127. Artinya peningkatannya luar biasa. Dan tadi seperti yang di VT sudah kita bisa lihat, banyak prestasi seperti lolos 16 besar Piala Asia, U23 juga Piala Asia kita lolos ke semifinal, bahkan nyaris lolos ke Olimpiade. Ya, itu luar biasa sih. Ada beragam pertandingan yang kita lihat ya, salah satunya adalah pertandingan di mana ia mengalahkan negara asalnya sendiri. Betul, Korea Selatan itu. Ya, kalau kita bisa simak kembali ya, saya ingin ajak kita untuk melihat apa kesan manis yang ditinggalkan oleh Sintayong kepada kita. Salah satunya adalah pertandingan ketika Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23. Mengingat pertandingan itu terus, bahasa yang nggak akan mungkin dilupakan ya. Begitu Mas Khairul? Iya, memang pertandingan yang dimana di tempat saya bekerja, di lingkungan saya, semua orang tertuju pada satu pertandingan, yaitu Indonesia lawan Korea Selatan. Dan kita bisa menangkan. Dan kita bisa memenangkan pertandingan itu. Ya. Apakah kemudian Clifford bisa kemudian menorehkan hal serupa, memberikan kesan-kesan manis demikian? Kita akan bincang saat lagi ya, termasuk apakah sudah menemukan jawaban dari permintaan transparansi kepada PSSI. Kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Saya masih berbincang bersama dengan Mas Khairul Anwar, juru bicara Ultras Garuda, dan Bung Abdul Haris, analis sepak bola. Saya ke Mas Khairul, sudah menemukan jawaban dari surat yang diajukan kepada PSSI? Sampai saat ini sih belum ada titik terangnya. Cuman untuk perkembangan sudah ada melalui tim humas kami. Jadi tim humas kami sudah mengabarkan, pihak federasi sudah mencoba untuk berbicara, cuman sampai sekarang belum ada waktu yang pas untuk
Oke. bertemu. Seperti Sesungguhnya itu. kita juga sudah mengontak ya. Lagi dan lagi kita harus sampaikan PSSI untuk terlibat dalam dialog ini sesungguhnya. Karena satu dan lain hal kami dengar mungkin dia belum memberikan jawaban kepada kita untuk kemudian bisa berdialog pada hari ini. Tapi balik lagi ya tentu saja kita nggak boleh melupakan lah apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong. Sepakat ya Mas ya? Sepakat. Ya, lepas bahwa banyak kritik atau ada puja-puji terhadap beliau, tapi kita sebagai seorang yang mencintai sepak bola melihatlah perkembangan itu. Bagaimana menurut Anda, Mas? Iya, artinya begini. Untuk kedepannya kita hanya bisa berharap Indonesia tampil lebih baik, Oke. siapapun pelatihnya. Cuman yang jadi catatan adalah PSSI masih punya PR untuk menjelaskan alasan yang konkret seperti kenapa STY dipecat, karena jangan sampai pelatih yang baru ini terbebani oleh hujatan segala macam dari masyarakat. Biarkan pelatih baru bekerja. Alasan yang konkret, yang jelas, termasuk penunjukan Kluivert juga. Betul. Anda butuh jawaban itu. Saya juga, kenapa kami harus juga butuh. Kluivert begitu? Betul. Anda sempat bertanya-tanya tidak secara bersama teman-teman yang bercakap-cakap mengenai perkembangan sepak bola Indonesia? Ya, jadi kami juga kan melihat berita dan juga data-data yang masuk ke kami pun dalam arti kita juga bertanya, tanda tanya besar kenapa. Cuma kita nggak mau terlalu mencurigai ada hal-hal apa, kita dukung, tapi konsekuensi PSSI harus tetap. Bicara mengenai kualifikasi Piala Dunia ya Mas ya. Ya. Kita melihat ya Sintayong membuat beberapa kejutan di bawah kepelatihannya kita bisa mengalahkan tim-tim besar, betul ya Mas ya? Termasuk Arab Saudi ya. Gitu. Saya ingin ajak Bung Ais dan juga Mas Khairul juga melihat cuplikan ketika kita mengalahkan Arab Saudi ya. Iya, memang ini kita bisa lihat bahwa Arab Saudi 2 kali bertemu kita itu belum pernah menang loh. Di era Sintayong ini. Kita main di Jeddah itu 1-1, kemudian saat kita main di GBK kita menang 2-0. Bahkan yang 1-1 menelan korban. Betul, menelan korban. Roberto Mancini harus dipecat diganti. Ya, ini kan artinya memang ada peningkatan yang diperlihatkan oleh Coach Sintayong, terlepas ada masalah ya. Karena kita tahu PSSI sendiri, Pak Erick Thohir mengatakan masalahnya itu sudah saat setelah lawan Bahrain. Tapi faktanya kita menang terakhir menghadapi Arab Saudi. Kalau begitu langsung saja to the point. Mungkin tidak Kluivert menorehkan hal serupa, mengalahkan tim-tim besar, paling tidak sisa pertandingan dalam kualifikasi Piala Dunia. Iya, saya orangnya optimistis ya. Artinya kita berharap, kita berhusnuzon bahwa Kluivert bisa. Meskipun di hati kecil saya agak deg-degan, ragu. Kenapa? Karena di kurikulum vitae-nya Kluivert ini pelatih yang belum matang. Indonesia jadi tim ketiga Kluivert di level senior. Dia baru 2015 pegang Curaçao, itu pun timnas Curaçao ya, itu pun hanya 1 tahun. Kemudian Adana Demirspor di Liga Turki itu hanya 6 bulan, kemudian dipecat. Tapi kan dia sudah menjadi asisten pelatih kepala, Mas. Bahkan Louis van Gaal ya kalau tidak salah, ya waktu ke Indonesia. 2014. Saya sempat ketemu juga dengan beliau waktu datang ke sini, dan sepertinya sosoknya ramah ya ketika saya bincang dengan beliau ya, Kluivert ini. Dan asisten pelatih kepala juga di berbagai tim nasional lain kalau saya tidak di Kamerun ya. Di Kamerun, betul. Di Kamerun juga, di Alkmaar juga dia tidakkah pernah. pengalaman ini bisa jadi modal semuanya? Iya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi ya yang dilihat kan saat dia jadi asisten kepala ada pelatih kepalanya. Bukan dia yang berkeputusan langsung. Ini yang tentu menurut saya masih banyak ya pelatih-pelatih Belanda lainnya yang pengalamannya lebih kaya. Tapi ya sudahlah, keputusan situ sudah diambil dan Kluivert sudah diumumkan juga sebagai pelatih tim nasional Indonesia yang kita bisa tetap dukung, tetap doakan, berharap bahwa tim nasional Indonesia tetap mendapatkan hasil terbaik di 4 pertandingan sisa. Ya, apa yang harus dilakukannya? Kalau disebut yang menjadi modalnya adalah ketika banyak pemain di diaspora kita berdarah Belanda. Ya. Gitu. Dan kemudian itu bisa mengembalikan sepak bola kita ke total football disebut. Apakah mungkin Indonesia menjadi total football gitu ya? Iya, kalau kita lihat komponen pemain-pemain kita sangat mungkin ya. Karena bisa dikatakan bahkan kita bisa memakai starting 11 semuanya pemain-pemain diaspora ya. Betul. Mulai dari kiper, bek kanan, bek kiri, semuanya kita punya. Sekarang bahkan di bulan Maret kabarnya Ole Romeni pun bisa
tampil ya, sudah bisa tampil karena sudah dimulai proses naturalisasinya. Artinya sekarang yang harus dilakukan Kluivert adalah dia harus mulai bekerja mulai saat ini. Dia mulai mengamati, atau kalau perlu dia datang ke setiap stadion di mana Tom Hai main, di mana J.I. Jets main, di mana Sandy Walsh main. Dia harus mengawati dan dia harus bisa mulai sekarang menjalin komunikasi dengan para pemain diaspora tersebut plus pemain-pemain yang ada di Liga 1. Ya, kalau kita melihat Kluivert yang akan didapuk menjadi, yang sesungguhnya sudah dirilis ya, dan sudah diumumkan menjadi pelatih kepala timnas Garuda. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ia juga memahami keadaan, memahami kritik-kritik, percakapan yang ada. Bahkan ini disebutkan tagar Kluivert out sudah rame loh. belum bertugasnya sudah dikritik kan. Nih kita juga kadang juga harus memahami suasana batin seorang ketika belum dia menjabat saja sudah dikritik, akan seperti apa secara mental dia bisa mengatasi itu ya. Bahkan kabarnya kolom komen di media sosial Patrick Kluivert ini sudah ditutup ya, sudah dibatasi. Sudah dibully untuk karena dia menghindari bullying itu ya. Dan memang ya inilah yang jadi kekhawatiran saya, karena Kluivert ini belum terbiasa berada di sebuah tim yang tekanannya luar biasa. Dan kita tahu Indonesia ini tekanannya luar biasa. Saya kalau boleh kasih usulan kepada Patrick Kluivert ya. Satu taktik yang mungkin bisa memenangkan hati banyak pecinta sepak bola Indonesia adalah masukkan arhan pertama dan biarkan dia untuk melakukan long throw itu, lemparan jauh itu kan salah satu strategi dan taktik yang mungkin dilupakan. Iya, apa mungkin taktik itu akan keluar lagi? Iya bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi ini mungkin Pratama Arhan ini menjadi salah satu pemain yang terancam bakal belum tentu dilirik lagi ya. Ya karena kan kita tahu Pratama Arhan ini pemain kesayangannya Coach Sintayong ya, walaupun dia tidak dapat menit bermain yang cukup banyak di Suwon FC, tetap masuk tampil atau bisa dipanggil ke tim nasional Indonesia. Nah sekarang ini pelatih Eropa biasanya punya mindset pemain yang masuk timnas adalah pemain yang dapat tempat di klubnya dan jam bermain gitu. Dan jam bermainnya cukup banyak. Tapi bolehlah dilihat beberapa klip-klip bahwa hasil dari lemparan jauh itu juga menghasilkan gol kan. Betul. Itu faktanya demikian kan begitu. Mas, Anda yakin bahwa sesungguhnya Kluivert di tengah tekanan ini bisa membuat keadaan lebih baik, setidaknya bisa memberikan rasa optimisme untuk kita bisa masuk ke Piala Dunia? Ya, makanya saya bilang tadi, artinya biarkan Kluivert ini bekerja gitu kan dengan timnya, dengan seluruh staff-staffnya, dan catatan pentingnya juga adalah PSSI harus segera menyelesaikan penjelasan yang konkret. Saya tidak mau menyinggung ini, tapi apapun dan seseorang yang sudah ada dalam jabatan publik di Indonesia, apapun itu pasti dilihat dari ujung rambut hingga ujung kepala kan, kepribadiannya dan lain sebagainya. Ini kita bicara soal kepribadian Kluivert. Ada catatan-catatan yang dianggap kurang mengenakan ini, Bung Ais dan Mas Khoirul. Anda melihat ini akan menjadi problema ke depan bahwa seberapa orang Indonesia ini suka ngulik ya, hal-hal pribadi dan sebagainya, disebutkan ada hal yang kurang baik. Bagaimana menurut Anda? Ya menurut kami seperti sebelum-sebelumnya kebiasaan kami, artinya ketika ada pelatih baru atau pemain baru, kami tetap mendukung dengan catatan ketika ini sudah udah nggak berada di jalurnya, kita kritik paling keras soal itu. Bagaimana Mas? Iya memang kalau kan ada rekamnya yang nggak mungkin ditutup-tutupi. Rekam jejak ini yang bikin kita deg-degan ya, karena Kluivert pernah dipenjara karena mengemudikan mobil ugal-ugalan sehingga menabrak seseorang sehingga meninggal, kemudian dikabarkan sempat terlibat judi ya. Ya ini memang tapi kita berharap itu lah masa lalunya. Mudah-mudahan Kluivert bisa memperlihatkan kualitasnya di lapangan. Nanti saya akan tanya apa harapan kepada Kluivert. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam The Prime Show. Ini terakhir ya, saya ke Bung Ais. Bung Ais, apa yang ingin disampaikan? Tentu saja kepada pecinta sepak bola Indonesia,
melihat keadaan seperti ini dan juga harus menerima kenyataan bahwa sungguhnya sudah hadir pelatih baru timnas yang memang harus didukung untuk menorehkan prestasi sebaik-baiknya. Iya, kepada para supporter sepak bola ya, tim nasional Indonesia ya, kita boleh kecewa, boleh sedih, dan kita ucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong atas semua prestasi yang ditorehkan bersama tim nasional Indonesia. Tapi sekarang kita harus terima apa keputusan dari PSSI dan kita ucapkan selamat datang pada coach baru Patrick Kluivert, dan kita doakan, kita tetap dukung bahwa semoga saja Patrick Kluivert bisa membawa kita menuju Piala Dunia 2026 nanti. Oke. Mas Khairul, sama sesungguhnya saya ingin ajak Anda untuk masuk dalam suasana bahwa teman-teman supporter memang berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan yang sama, mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia. Bagaimana menanggapi ini secara legowo, tentu juga secara bijaksana? Harapannya ketika dengan kondisi yang ada sekarang, Patrick Kluivert segera beradaptasi dengan cepat dan bekerja, buktikan bahwa timnas bisa lolos ke Piala Dunia di Amerika. Mengenai bulian-bulian dan maki-makian yang masih bertebaran, saya harap ini disudahi saja dulu, sudahi saja. Oke. Karena waktu sulit sudah semakin mepet kan. Iya, dan kita harus sama-sama melihat ke depannya. Dan terima kasih sekali lagi ya Mas Ais ya. Terima kasih. Sama-sama. Analis sepak bola Bung Abdul Haris dan juga Mas Khairul Anwar yang merupakan juru bicara Ultras Garuda yang sudah hadir bersama saya di studio. Dan mirsa, banyak kenangan yang ditorehkan oleh Sintayong ketika ia di lapangan yang disebutkan punya kedekatan emosional dengan para pemainnya. Informasi ini akan kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.